Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Kendasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, Anda harus waspada nih apabila Anda mungkin atau keluarga Anda atau orang-orang di sekeliling Anda ini memiliki ruam kulit berwarna merah di bagian tubuh, di tangan atau di kaki, kemudian disertai juga dengan rasa baal atau kesemutan pada anggota gerak, dan juga diikuti rasa nyeri perut, diare, mual, dan juga muntah. Karena bisa saja keluarga Anda atau Anda mungkin ya, ini mengalami yang namanya vaskulitis atau radang pembuluh darah. Waduh, mungkin Anda baru pernah dengar ya, karena saya juga pertama kali dengar nih mengenai radang pembuluh darah ini. Di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas secara lengkap mengenai vaskulitis ini, kira-kira apa penyebabnya, lalu bagaimana nih cara penanganan dan juga pengobatannya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif kami. Nomornya ada di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dan ngobrol dengan dokter ya. Hari ini kita bahas mengenai radang pembuluh darah. Tapi sebelumnya saya punya sekilas informasi nih, yuk kita lihat sama-sama. Pemirsa Dunia Sehat, vaskulitis merupakan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh salah menyerang sel-sel pada pembuluh darah sebagai benda asing. Penyebab terjadinya gangguan vaskulitis belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor pemicu vaskulitis, antara lain infeksi, obat, riwayat penyakit kanker, reaksi alergi, atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Gejala vaskulitis sangat beragam dan biasanya dihubungkan dengan berkurangnya aliran darah ke tubuh, yang menyebabkan seperti lebam pada kulit, pegal-pegal, berkeringat di malam hari, munculnya ruam atau bercak merah dan demam. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya, tadi sudah ditampilkan juga gambar-gambarnya. Mungkin Anda bisa langsung cek-cek nih ya di bagian tubuh Anda, mungkin Anda memiliki gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan. Hari ini kita mau bahas mengenai vaskulitis atau radang pembuluh darah. Nanti kita bisa tanya langsung ke dokter, kita ngobrol-ngobrol, tapi Anda juga bisa tanya langsung, ingin konsultasi langsung ke dokter, hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokter hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Dr. Ruchika, SPBTKV, spesialis bedah toraks dan kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Melisa. Apa kabarnya dokter? Baik, spesialisnya ini jarang dengar ya. Ini sebenarnya spesialis bedah jantung, paru, dan juga pembuluh darah. Ya. Jadi cocok nih ya kita mau bahas mengenai pembuluh darah ke dokter Ruchika. Nah dokter, tadi kita sudah lihat sedikit tayangannya mengenai vaskulitis. Boleh dokter bantu jelaskan nih ke pemirsa, apa sih radang pembuluh darah? Saya baru pernah mendengar juga nih dokter. Betul. Jadi vaskulitis itu berasal dari kata vaskular dan itis. Vaskular itu adalah pembuluh darah, itis itu bisa berarti dari radangnya. Nah jadi memang pembuluh darah kita itu kalau bisa terjadi peradangan sehingga disebut vaskulitis, terutama tadi sudah dijelaskan dari slide ya, itu memang tubuh kita sendiri menganggap pembuluh darah kita sebagai musuh sehingga dia melawan. Nah ketika dia melawan, itu salah sebetulnya. Harusnya kan tidak, pembuluh darah kan punya tubuh sendiri, nggak boleh dilawan. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan kita sebut sebagai vaskulitis dengan gejala yang sekilas sudah dijelaskan tadi. Oke, berarti intinya memang radang pada pembuluh darah. Betul. Ya. Jadi tadi ada gejala-gejala juga sudah bisa disaksikan tadi di slide ya. Nah dokter, kita bahas mengenai pembuluh darahnya dulu nih ya, supaya bisa lebih jelas lagi. Pembuluh darah itu ada berapa banyak, lalu manfaatnya seperti apa sih untuk tubuh kita? Oke, jadi kalau kita membahas pembuluh darah, kita bisa bayangkan seperti selang. Dia itu adalah selang-selang di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau selang itu mengalirkan air, pembuluh darah itu mengalirkan darah. Nah, macam-macam pembuluh darah utama kita bagi dua. Pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh yang biasa kita raba sebagai nadi, dia berdenyut. Kalau dari seluruh tubuh ke jantung itu yang biasa kalau kita ke rumah sakit untuk ambil darah, untuk infus. Nah, itu namanya pembuluh balik. Nah, jadi itu yang utama, yang besar. Nah, baru bagian yang kecil-kecil dari pembuluh darah yang nadi tadi juga ada, dari nadi besar, nadi kecil, nadi semakin kecil yang ke ujung-ujung jari. Sama, pembuluh darah baliknya juga sama, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil juga ada. Semua pembuluh darah tadi bisa mengalami
vaskulitis. Ya. Oke, berarti banyak sekali ya, karena seluruh tubuh kita pasti ada pembuluh darahnya. Betul, tadi ya. ya. Nah tadi kalau misalnya dokter bilang ini sebenarnya seperti autoimun begitu ya dokter ya? Betul. Berarti orang-orang yang autoimun yang bisa kena vaskulitis atau kita yang nggak autoimun juga bisa kena vaskulitis? Oke, memang utamanya prinsipnya adalah autoimun tadi. Jadi seharusnya tubuh melawan penyakit, dia menganggap vaskuler atau pembuluh darah kita sebagai benda asing sehingga dia lawan, itu autoimun. Nah, tapi ada juga beberapa hal yang memicu kejadian autoimun itu sendiri. Jadi bukan hanya pasien-pasien yang memang penderita autoimun, tapi misalkan orang-orang yang orang-orang mengalami kanker, dia bisa mengalami itu, atau orang-orang yang lain, penyakit lain yang bisa memacu faktor autoimun dalam tubuhnya sendiri, bisa mengalami vaskulitis ini. Memang banyak berarti ya yang bisa kena vaskulitis ini. Nah tadi kalau memang itu jadi radang, itu kan kalau kita radang tenggorokan biasanya jadi bengkak atau jadi merah ya, kalau di vaskulitis ini jadi seperti apa sih dokter? Sama. Pecah atau bagaimana sih? Betul, prinsip radang itu sama. Jadi ketika pembuluh darah mengalami peradangan, dia bisa memerah. Kan kalau tenggorokan radang, tenggorokan memerah. Bisa. Dia memerah yang kita lihat sebagai ruam-ruam. Atau kalau dia sudah membengkak, nah otomatis kalau selang sudah membengkak, dalamnya jadi mengecil. Karena selangnya itu sudah membengkak, aliran yang di dalamnya jadi mengecil. Dindingnya sudah menebal, berarti tempat lewatnya darah itu sudah bisa mengecil. Nah, kalau darah sudah semakin sedikit mengalir karena lubangnya mengecil, banyak lagi gejala-gejala yang bisa terjadi. Seperti itu. Jadi semua hal-hal yang terjadi pada radang sama terjadi juga pada pembuluh darah itu. Nyeri, ya iya nyeri. Radang tenggorokan nyeri, itu juga nyeri. Bisa sama. nyeri juga jadinya ya. Oke, baik. Nah kalau memang tadi dokter bilang vaskulitis ini kan bisa terjadi di semua tempat berarti ya. Berarti gejala-gejalanya juga berbeda dong ya dok ya. Kalau misalnya kita udah kena vaskulitis tadi selain ada ruam-ruam bisa sakit juga. Rasa sakitnya seperti apa sih dok? Oke, jadi nyerinya itu bisa nyeri kalau misalkan di kulit, nyeri pada di vaskulitisnya itu. Kalau misalkan vaskulitis itu terjadi di organ pencernaan, ya bisa nyerinya di organ pencernaan, sakit perut, atau di tempat lainnya yang terjadi vaskulitis. Sama, di telinga ya nyerinya di telinga, di mata ya nyerinya di daerah mata, bisa. Atau kemerahan semuanya. Semua pembuluh darah dalam tubuh kita bisa mengalami ini. Sehingga gejalanya betul tadi dikatakan, di mana tempat yang ada vaskulitis, disitulah gejalanya terjadi. Bisa terjadi nyeri-nyeri itu ya. Yang paling bahaya berarti yang kalau di dalam ya, kalau di luar kan bisa kita lihat tuh, kalau di dalam berarti nyeri-nyeri aja banyak sekali kan yang sebenarnya bisa menyebabkan kita nyeri ya dokter ya. Jadi kita tahan dulu sebentar dok obrolannya ya, padahal lagi seru nih, kita tahan dulu, dokter mau jawab, nanti kita ngobrol lagi dengan dokter, dan bagi Anda juga yang ingin tanya ke dokter bisa ya. Sekali lagi saya ingatkan nomornya di 0212903244 atau mention di Twitter kami di @daa_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali bicara mengenai radang pembuluh darah atau vaskulitis, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Iya, nah kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang berbicara mengenai vaskulitis atau radang pembuluh darah. Mungkin banyak dari Anda yang juga baru pertama kali dengar ya, sama seperti saya nih. Kita mau bahas secara lebih lengkap dengan dokter hari ini. Dan bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 021290302644 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Ruchika SP BTKV, spesialis bedah toraks dan kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Baik dokter, tadi kita sudah bahas sedikit penyebabnya ini sebenarnya dari autoimun begitu kira-kira ya. Jadi memang imun kita menyerang sendiri si pembuluh darahnya jadi radang begitu. Ada riwayat-riwayat penyakit tertentu yang juga bisa menyebabkan kita vaskulitis nggak dok? Boleh. Ya jadi untuk penyakit-penyakit lain itu bisa menyebabkan vaskulitis juga. Jadi suatu penyakit memicu terjadinya vaskulitis ini bisa. Tadi sekira sudah saya jelaskan, misalkan penderita kanker ya seperti itu, sindrom-sindrom tertentu. Jadi kalau nanti bisa di googling gitu namanya sindrom Behcet, sindrom lain-lain ya seperti itu, bisa dia menyebabkan vaskulitis. Nah, tapi juga vaskulitis bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain yang akhirnya terjadi, bisa bolak-balik akhirnya jadi seperti lebih parah itu. Pada akhirnya. Penyakit apa saja yang bisa jadi komplikasinya vaskulitis? Oke, jadi vaskulitis tergantung tempatnya terjadi. Kita udah bahas tadi. Misalkan dia terjadi di pencernaan, nah jadi kelainan-kelainan pencernaan bisa terjadi seperti itu. Kalau dia di kulit, kelainan-kelainan kulit seperti yang tadi gambar sudah banyak dijelaskan ya. Kalau dia terjadi di telinga, gangguan pendengaran itu bisa terjadi. Kelainan di mata, di hidung, dimanapun dia bisa terjadi. Memang jadi tergantung lokasinya di mana. Nanti jadi gangguan di daerah tersebut begitu dok ya. Vaskulitis ini ada stadium-stadiumnya begitu nggak dok?
Oke, jadi kalau untuk stadium sih tidak ya, tapi dia intinya kalau memang dia sudah terjadi dan tidak bisa kembali normal, nah itu yang makanya kita harus buru-buru segera tangani itu, yang seperti itu. Ya. Karena memang si radang ini tadi bukannya dia setelah merah akan merah terus, tapi sama kayak tenggorokan bisa sakit, bisa sembuh lagi begitu dokter ya? Ya, ada yang awal-awal memang terbiasa, oh dia udah merah-merah udah biasa, nanti juga hilang sendiri. Ada yang awal-awal seperti itu. Justru yang seperti itu jangan dianggap remeh. Itu yang harus segera mencari pertolongan. Kadang-kadang kalau sudah merah-merah biasa kembali sendiri, ketika tidak kembali, nah akhirnya jadi panik orangnya seperti itu. Ya. Karena memang tadi karena selang juga sama aja ya. Kalau selangnya ada masalah, didiemin terus lama-lama bisa mungkin pecah atau jebol. Pasti bisa ada masalah lain yang bisa berlanjut kemudian ya dok ya. Betul. Ada obat-obat juga yang bisa menyebabkan kita vaskulitis dok? Bisa. Jadi beberapa obat yang orangnya itu dalam tanda kutip alergi terhadap obat itu bisa merangsang autoimunnya, dan autoimunnya itu salah satu bentuknya bisa terjadi yang vaskulitis ini. Jadi bisa dari obat-obatan juga bisa. Biasanya obat-obat apa sih dokter yang paling sering jadi resiko vaskulitis ini? Oke, jadi semua jenis obat itu bisa menyebabkan vaskulitis pada orang yang rentan, orang yang memang bisa terpacu autoimunnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dispesifikasi obat A, obat B, obat C atau golongan A, B, C, enggak. Semua obat bisa menyebabkan vaskulitis. Makanya penting kalau kita sakit jangan sembarangan minum obat. Begitu ya. Pastikan kalau ke dokter ditanya juga ada alergi obat atau enggak, karena memang ada resiko-resiko dari obat yang kita minum sebenarnya dok ya. Oke. Ada orang-orang yang lebih resiko kena vaskulitis dok, mungkin yang ada penyakit tertentu atau di usia berapa atau gender mungkin dokter? Oke. Jadi vaskulitis ini bisa menyerang semua kalangan, ya, dari umur yang masih kecil sampai yang sudah manula itu bisa terkena vaskulitis. Jadi tidak ada range umur sekian yang paling dominan, tidak. Laki-laki, perempuan sama saja, semua bisa terserang vaskulitis ini. Yang paling dominan adalah orang yang memang sudah punya bakat autoimunnya. Kalau sudah punya bakat autoimun, mudah sekali vaskulitis. Terserang minum obat sedikit bisa, terserang penyakit A bisa langsung vaskulitis seperti itu. Jadi range-nya ini semua dominan, bisa. Semua orang bisa terkena vaskulitis kalau memang dia tadi ada genetik autoimunnya begitu ya dok ya? Kalau begitu kita bahas autoimunnya dok. Kalau kita sudah ada bakat autoimun, hal-hal apa saja sih yang bisa merangsang autoimun kita tadi selain obat bisa jadi aktif kemudian tuh dokter? Oke, jadi sebenarnya untuk kasus saya konsentrasi ke vaskulitis ini ya. Jadi untuk kasus vaskulitis ini, untuk orang yang memang punya kelainan autoimun, nggak usah minum obat, nggak usah kena penyakit lain. Diri sendiri aja udah bisa menyebabkan vaskulitis. Jadi memang seperti tadi awal kita jelaskan, tubuh itu menganggap si pembuluh darah itu sebagai musuh sehingga dia lawan, sehingga menjadi vaskulitis. Jadi kalau untuk orang autoimun, memang dia harus jaga-jaga obat, dia jaga-jaga kalau udah sakit bisa kena vaskulitis, sakit apapun bisa kena vaskulitis, tapi dia tidak sakit pun, dia tidak minum obat pun bisa kena. Nah, yang bisa dijaga juga adalah orang-orang yang tidak punya bakat autoimun. Nah, makanya hati-hatilah minum obat. Kalau lagi sakit, segeralah mencari pertolongan dan yang pertolongan yang tepat. Jangan asal-asalan mencari pertolongan kayak gitu. Karena mungkin kita nggak autoimun, tapi ternyata kita punya bakat autoimun itu yang kita nggak tahu ya. Kalau kita ada bakat autoimun tuh ada gejala-gejala yang kita rasakan nggak sih dok? Oke, jadi misalkan seseorang tidak ada bakat autoimun, tidak ada riwayat autoimun, keluarga juga tidak ada autoimun, tahu-taunya habis minum obat ini kok bisa merah-merah kulitnya. Nah, itu mesti dicari penyebabnya tuh. Apakah memang murni alergi dengan obatnya atau memang dia terpacu autoimunnya untuk vaskulitis ini tadi, seperti itu. Ya. Baik, dokter, tadi kan kita sempat lihat di tayangan gambar bercak-bercak yang terjadi ya. Bisa dijelaskan secara spesifik ruam yang terjadi tuh seperti apa sih dokter yang supaya membedakan kita dari ruam-ruam lainnya ya? Oke. Diutamakan adalah ruam-ruamnya itu di daerah perjalanan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah seperti saya sudah jelaskan tadi di awal, ada yang dari jantung, ada yang menuju jantung. Jadi kalau itu adalah di garis-garis pembuluh darah dan terjadi kemerahan ya, itu biasanya adalah vaskulitis. Tapi kalau memang terjadi kemerahan itu bukan di garis-garisnya pembuluh darah atau di jalur-jalurnya pembuluh darah, mesti diteliti lagi apakah itu vaskulitis yang memang sudah pecah pembuluh darah kecilnya sehingga menyebar, terlihatnya menyebar, bekuan-bekuan darahnya keluar, atau memang ruam kulit murni yang tidak ada hubungan dengan vaskulitis sama sekali. Seperti itu. Jadi
kita harus cari tahu, makanya segeralah mencari pertolongan kalau sudah ada ruam-ruam seperti itu. Ya, jadi kita harus cari tahu. Tadi dikatakan juga ada rasa yang dirasakan baal, kesemutan begitu ya dok, itu pasti dirasakan atau mungkin nggak ada rasa kesemutan sama sekali juga? Ya, jadi untuk rasa-rasa baal, rasa-rasa kesemutan itu adalah respon dari tubuh kita. Kalau sel-sel tubuh kita lapar, itu dia merespon seperti itu. Kenapa dia lapar? Karena tadi pembuluh darah itu kan mengalirkan darah. Darah itu mengalirkan makanan, nutrisi, dan juga oksigen. Ya, jadi ketika dia sudah mengalami vaskulitis, aliran itu terhambat, dia merasakan lapar. Lapar itu yang dia kasih kode ke kita sebagai baal, sebagai kesemutan. Apakah pasti terjadi? Terjadi kalau sudah late, yang sudah lambat, itu pasti terjadi. Tapi kalau awal-awal, mungkin apalagi yang sesaat vaskulitis, sesaat terhilang sendiri, dia tidak mengalami itu. Karena memang belum sampai penyempitan, mungkinnya jadi belum timbul tuh sinyal-sinyalnya ya dari tubuh kita. Baik, nanti kita bicara lagi tadi vaskulitis kalau yang di pencernaan bisa ada gangguan juga. Gangguannya seperti apa ya dok? Nanti kita bahas setelah jeda ya. Bagiannya juga yang ingin tanya langsung kepada dokter, mungkin ada gejala-gejala yang sudah dirasakan, ingin tanya lebih jelas kepada dokter ya, bisa menghubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daa_TV, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat untuk Anda, makanan pembersih pembuluh darah arteri. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, jika Anda ingin memiliki jantung yang sehat, tentu saja Anda harus memiliki pembuluh darah arteri yang sehat pula. Karena pembuluh darah arteri berfungsi mengantarkan oksigen dan nutrisi ke semua bagian sel. Dan jika pembuluh darah arteri tidak bersih, bahkan plak menumpuk dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh. Dan berikut ini beberapa makanan yang bermanfaat untuk membantu membersihkan pembuluh darah arteri. Bawang putih. Kandungan nutrisi penting di dalamnya mampu membantu membersihkan pembuluh darah arteri dari endapan zat-zat berbahaya yang mengakibatkan penyumbatan. Sebuah penelitian di Jerman menunjukkan bahwa mengkonsumsi bawang putih secara rutin dapat membantu mencegah pengerasan pada aorta. Selain itu, juga bawang putih dapat mengurangi kadar kolesterol jahat yang memberikan efek baik terhadap kesehatan jantung. Delima. Delima dikenal sebagai makanan eksotis yang mengandung tinggi vitamin C, polifenol, dan antioksidan lainnya yang bermanfaat dalam mencegah penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Hal ini juga membantu dalam merangsang produksi nitrik oksid atau nitrat oksida yang bekerja melebarkan atau memperbesar pembuluh darah arteri sehingga memastikan darah secara efisien mengalir ke seluruh bagian tubuh dengan lancar. Kunyit dapat membantu mencegah pembuluh darah arteri. Hal ini karena kandungan kurkumin yang merupakan senyawa sehat termasuk mencegah timbulnya peradangan dan kerusakan pada pembuluh darah arteri. Minyak zaitun. Jika dikombinasikan dengan minyak lemak tak jenuh tunggal, minyak zaitun dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik, yang akibatnya mengurangi penumpukan plak dalam pembuluh darah arteri. Selain itu, minyak zaitun yang dilengkapi dengan kandungan zat antioksidan, khususnya polifenol, dapat meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai vaskulitis atau radang pembuluh darah. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini masih ditunggu, teleponnya di 0212903264 atau bisa juga mention di Twitter kami, bisa langsung lihat ya di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Ruchika SP BTKV, spesialis bedah toraks dan kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Baik dokter, tadi kita sudah bahas mengenai penyebab-penyebabnya. Ini salah satunya dari autoimun ya dok ya. Kalau kasusnya di Indonesia yang vaskulitis ini banyak nggak sih dokter? Oke, jadi kasus ini banyak sebetulnya vaskulitis. Cuman kadang-kadang pasiennya sendiri nggak aware. Karena yang tadi saya bilang udah terbiasa lah, udah merah tapi ntar juga hilang sendiri seperti itu. Dia berkata seperti itu. Tapi ada juga vaskulitis yang nggak seperti itu. Ini kita ngomong yang kelihatan aja ya. Kalau dalam pencernaan kita nggak ngelihat. Nah, kadang-kadang tuh pembuluh darahnya mengeras. Nah, dia mengeras. Nah, itu baru dia cari pertolongan. Kok pembuluh darah saya jadi keras-keras segini? Biasanya istilahnya urat-uratnya. Kok urat-urat jadi keras-keras seperti ini? Bisa. Atau pecah, dia berdarah. Jadi dia berdarah-darah tuh jadinya. Karena selang itu kan bisa mengalirkan air, pembuluh darah mengalirkan darah. Ketika selang pecah, airnya muncrat. Sama ketika pembuluh darah pecah juga muncrat darahnya seperti itu. Nah, itu baru mencari bisa ya? Seperti itu. Makanya mencari pertolongan biasanya. Itu gitu. Berarti yang sudah sering ruam-ruam didiamkan baru kemudian bisa seperti itu, atau mungkin juga
dari awal langsung yang berdarah-darah itu, dok? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Jadi ketika kita udah dapat sign, oh ini kayaknya nggak wajar nih kok kulit saya merah-merah, tapi ntar hilang, segeralah cari pertolongan. Langsung aja ya, karena jangan ditunda-tunda lagi, karena tadi bisa ada yang sampai pencernaan itu tadi ya. Dia memilih daerahnya di mana terkena vaskulitisnya itu bisa ditentukan dari apa sih, dokter? Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, pembuluh darah kita itu, kalau tadi dari slide dibilang arteri, arteri itu yang nadi saya katakan, yang berdenyut, itu dari seluruh tubuh ada, ya dari yang besar sampai kecil. Juga yang balik, yang vena itu atau yang pembuluh balik juga ada di seluruh tubuh. Jadi ketika satu segmen kena, misalkan tangan nggak kena, kaki nggak kena, kulit nggak kena, yang kena adalah pencernaan. Iya, gejalanya pencernaan jadinya. Dia bisa BAB darah, ya seperti itu. Bisa sakit perut, ya bisa seperti itu. Tapi ternyata penyebab utamanya adalah vaskulitis. Demikian juga di tempat-tempat lainnya. Ya, jadi tidak bisa diprediksi vaskulitisnya ini akan terjadi di mana. Enggak, tapi dia akan terjadi sendiri di tempat yang memang autoimunnya bekerja. Gitu. Jadi itu tidak ditentukan, misalnya kita pencernaannya sering ada masalah, dia kenanya di pencernaan, itu nggak pasti begitu juga ya, dok? Mesti melalui suatu pemeriksaan, dan kalau memang dari pemeriksaan itu jelas itu penyebabnya vaskulitis, ya kita obati. Pencernaannya kita obati, maksudnya saluran cernanya, pembuluh darahnya juga kita obati. Baik. Gitu. Nah dokter, tadi kan bisa juga ini reaksi dari alergi obat begitu ya, dok ya? Kalau kita minum obat kemudian kena vaskulitis, itu bisa timbulnya begitu minum langsung timbul, atau bisa berhari-hari baru kelihatan ada vaskulitis? Oke, jadi kalau dari obat itu kita bisa lihat itu alergi obat, nanti bisa terjadi. Apakah ini murni alergi obat yang non vaskulitis saja atau ada dengan vaskulitisnya juga? Itu memang harus dicari. Jadi kalau kapan timbulnya, apakah habis minum bisa langsung gejala atau berhari-hari, tergantung dari respon si pasien itu terhadap obat yang merangsang autoimunnya. Jadi kalau obat ada beberapa reaksi autoimun, ya bisa 1 sampai 4 itu. Nah kalau yang namanya reaksi langsung, dia bisa langsung jadinya. Tapi ada yang late, jadi setelah numpuk baru terangsanglah autoimunnya, jadi sudah beberapa hari baru timbul. Nah itu makanya ketika timbul suatu gejala vaskulitis, segeralah mencari pertolongan. Jadi kita bisa cari tahu dari mana nih penyebab vaskulitisnya. Kalau udah lama kan udah lupa juga ya obatnya apa, kapan. Jadi memang begitu timbul memang harus segera pergi ke dokter. Kita tahan sebentar ya, kita angkat telepon nih dokter. Ada yang mau tanya langsung ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Iya, saya Ibu Ismaniar dari Palembang, Mbak. Ibu Ismaniar dari Palembang. Silakan mau tanya apa ke dokter nih Bu? Dok, saya mau tanya, Bu. Apakah penyakit ini bisa menurun ke anaknya, Pak? Ya. Dan satu lagi, apakah kalau sudah terkena penyakit ini bisa disembuhkan ini, Dok? Karena ibu saya dulu meninggal, ya inilah ciri-cirinya persis sekali, Dok. Cuman kami dulu kan nggak tahu gitu. Oke, baik. Ya, ada yang mau ditanyakan gitu dulu? Aja, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih, Bu. Sudah cukup ya? Cukup. Kita langsung tutup ya. Baik, terima kasih Ibu, langsung dijawab oleh dokter. Nih, dokter, ini bisa menurun nggak penyakit vaskulitis ini, dokter? Oke, jadi memang betul sekali penyakit vaskulitis ini bisa menurun. Bisa seperti itu. Betul sekali. Karena memang sesuai dengan autoimunnya tadi bisa menurun juga ya, dok ya? Iya, jadi bisa menurun. Nah, tadi pertanyaannya dia bilang bagaimana nih, bisa diobati, bisa dicegah nggak sih, dokter? Jadi betul, dan harus segera ditangani, harus segera diobati. Bisa bisa diobati seperti itu. Bisa diobati berarti ya, si vaskulitis ini ya. Berarti kalau menurunnya pasti, atau ada persentase mungkin juga nggak menurun, atau seperti apa sih, dokter? Ya, jadi kalau memang dasarnya adalah autoimun, kayaknya menurunnya hampir 100%. Kalau dasarnya adalah autoimun. Tapi kalau dasarnya adalah misalkan si orang tua itu karena minum obat atau karena ada penyakit tertentu, contohlah kanker, kan belum tentu anaknya kanker juga seperti itu. Jadi belum tentu menurun kalau memang ada penyebab utamanya yang lain. Tapi kalau penyebab utamanya autoimun, hampir pasti dia akan menurun. Hampir pasti menurun ya, baik. Nah, dokter, dari tadi kan kita bicara pentingnya pemeriksaan nih, dokter ya. Kalau memang kita sudah ada gejala-gejala, ini harus langsung pergi ke dokter. Dokternya spesialis apa? Pemeriksaannya seperti apa sih, dokter? Oke, jadi memang betul harus segera mencari pertolongan ke dokter. Kita harus lihat untuk spesialisnya yang mungkin ya sudah dijelaskan tadi di awal ya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal seperti ini dan sudah duga vaskulitis, pergi berobat ke dokter, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan ya. Terutama adalah dokter dari awal adalah namanya pemeriksaan fisik. Dia akan menilai dari fisiknya semuanya. Nah, nanti kalau memang diperlukan ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu baik dari yang ringan sampai yang berat, yang sudah
advance ya. Jadi kalau kita bisa lakukan namanya arteriografi, kita lihat pembuluh-pembuluhnya, arterinya ya, angiografi, semua bisa kita lakukan. Jadi kita bisa nilai itu pembuluh darah mana saja yang terkena. Oke, seperti baik. itu. Kita tahan sebentar lagi ya dok, nanti kita lanjutkan nih mengenai pemeriksaan. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya langsung kepada dokter ya, tadi belum dijawab sedikit mengenai pengobatannya, nanti kita jawab juga ya. Bagi Anda juga yang masih ingin tanya ke dokter, masih ditunggu teleponnya di 0212903244 atau bisa di-mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Baik, kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi untuk Anda, aktivitas yang dapat melancarkan peredaran darah. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, bukan hanya makanan yang mampu melancarkan peredaran darah, namun ada beberapa aktivitas yang dapat melancarkan peredaran darah. Dan berikut ini beberapa olahraga yang dapat melancarkan peredaran darah. Luruskan kaki. Luruskan kedua kaki di bawah terik matahari pagi selama 10-20 menit. Ya, pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk melakukan peregangan dan melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Angkat kaki. Berdirilah dengan tegak, lalu angkat salah satu kaki ke atas. Pastikan otot-otot kaki merasa tegang. Lakukan juga pada kaki sebelahnya. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali secara bergantian. Gerakan leher. Putar kepala ke kiri dan ke kanan, masing-masing sebanyak 10 kali. Lalu berbaringlah, tundukkan kepala ke depan sambil membukukan dada atau yang disebut dengan sit up. Lakukan sebanyak 8-10 kali. Melatih jari-jari kaki, duduk di lantai membentuk sudut 90 derajat dengan lutut. Tetaplah tegak dan gunakan tangan Anda untuk meraih jari-jari kaki dan menjaga tumit agar tetap di tanah. Kemudian kembali pada posisi semula. Lengkapi juga dengan berjalan jinjit dalam beberapa menit. Latihan tangan. Tegangkan kedua tangan Anda lurus ke samping, lalu bentuk kepalan dan gerak-gerakan kepala tersebut. Tetap pada posisi itu selama beberapa menit. Lalu gerakan tangan Anda melingkar bahu ke samping kanan dan kiri secara bergantian dalam 1 menit. Jalan santai. Jalan pagi setiap 20 hingga 30 menit setiap hari mampu mengurangi stres, melemaskan otot dan merangsang kinerja pembuluh darah. Yoga merupakan teknik untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih pernapasan. Salah satu manfaat yoga yaitu memperbaiki peredaran darah tidak lancar. Iya, kembali lagi di Dunia Sehat, masih membahas mengenai vaskulitis atau radang pembuluh darah. Dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung dilihat ya di layar kaca Anda. Baik, kita langsung lanjutkan lagi obrolan kita dengan Dr. Ruchika SPBTKV, spesialis bedah toraks dan kardiak vaskuler dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai pemeriksaannya, tadi diperiksanya pembuluh darahnya begitu ya. Kalau sudah diketahui kalau vaskulitis berarti kan harus dicek lagi autoimunnya begitu ya dok ya. Itu kalau ngecek autoimun seperti apa tuh dokter? Oke, jadi ada beberapa pemeriksaan kita udah lakukan. Nah kita pastikan dulu nih vaskulitisnya penyebabnya apa. Kalau memang dia ada penyebab dari yang lain, misalkan dari obat, dari penyakit lain, kita tangani juga penyebab utamanya itu. Obat-obat yang dia minum kita bisa atur, kita bisa pilih-pilih yang mana yang mencurigakan vaskulitis. Nah dari penyakit-penyakitnya juga kita cari, oh memang ada penyakit lainnya, kita udah tangani. Nah baru kita cari, kalau memang semuanya tidak ada, ternyata adalah penyebab utamanya adalah autoimun, kita cari lagi untuk autoimunnya. Nah pemeriksaan autoimun ada pembahasannya sendiri nanti tuh. Jadi dari orang itu kita nanti ambil darahnya, semuanya kita bisa cek untuk apakah ini memang murni autoimun saja yang menyebabkan vaskulitisnya. Seperti itu. Karena memang tadi ada banyak juga penyebabnya, harus ditentukan secara pasti penyebabnya apa sih, lalu nanti baru bicara pengobatannya begitu dok ya. Nanti kita bahas pengobatannya, kita angkat telepon lagi ya dok, dulu ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Sri. Ibu Sri di mana? Di Depok. Di Depok. Mau tanya apa ke Di Depok. dokter? Iya. Mau nanya dok. Iya. Ini kalau tangan tuh kadang-kadang suka kemeng gitu dok. Iya. Sama kaki. Iya. Kaki, tapi ini kalau jalan capek sedikit, jadi kayak ada beban di betis. Iya. Terus naik ke paha. Iya. Gitu. Itu kadang-kadang ngilu dok. Iya. Pertanyaannya Ibu? Iya.
gimana ya dok ya itu kenapa saya udah 2 kali ke dokter tapi cuma dikasih obat aja. Jadi kadang hilang lagi, kadang ada lagi gitu. Dulu kata dokternya apa tuh Ibu? Penyakitnya? Enggak apa-apa, cuma ini aja Bu, jalan pelan-pelan gitu, terus kurangi berat badan. Oh, kurangi berat badan. Oke. Iya, Ada yang mau dok. ditanyakan ke Ibu Sri, dokter Cukup. mungkin? Sudah cukup, bisa langsung dijawab ya? Oke, langsung coba dijawab ya Ibu Sri. Terima kasih sudah menelpon. Baik dokter, tadi Ibu Sri ini keluhannya suka kemang, suka pegal-pegal kalau jalan lama. Tadi katanya suruh kurangin berat badan. Ini hubungan dengan berat badan atau pembuluh darah atau seperti apa dokter? Oke, baik. Jadi bagus pertanyaannya. Nah, untuk kemeng-kemeng itu ya itu mungkin bahasa Jawa ya, kemeng-kemeng itu. Jadi rasa nggak enak, rasa baal, rasa kesemutan, pegal-pegal seperti itu mungkin gabungan dari kata kemeng ini ya. Nah, jadi kemeng-kemeng itu bisa dari beberapa hal. Dia multifaktor. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kemeng. Pertama, memang dari pembuluh darah bisa. Dari otot juga bisa. Ya, dari sendi-sendi juga bisa. Jadi harus dipastikan dulu yang mana. Kalau memang dari otot atau dari sendi, seperti yang dokter sebelumnya memberikan, mungkin diberikan anti nyeri ya, seperti itu, hilang. Tapi kalau memang otot sendinya dipaksa untuk bekerja kembali, memang seperti itu, bisa sakit kembali. Nah, yang penting adalah kita harus perhatikan tuh kemeng-kemeng yang di kaki juga. Perhatikan, adakah pembuluh darahnya yang melebar di situ terlihat, yang kita sebut sebagai varises. Nah, kalau ada varises, walaupun ototnya atau sendi-sendinya sudah ditangani dengan pengobatan, dia akan tetap kemeng juga karena varisesnya belum ditangani. Ya, jadi bisa beberapa penyebab dari si ibu itu. Saran saya segeralah cari pertolongan biar bisa dilihat sama dokter yang mana nih yang bisa menyebabkan kemeng-kemeng ibu bisa berulang terus seperti ini, walaupun sudah mendapat obat yang saya duga adalah obat anti sakit yang diberikan. Baru anti sakit aja, tapi kalau memang mau sembuh total harus dicari dulu penyebabnya sebenarnya apa begitu ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sri tadi ya. Bisa ditanyakan langsung lagi ke dokter sebenarnya sakitnya di mana nih supaya bisa ditemukan penyebabnya, ditemukan pengobatannya sehingga bisa nyaman beraktivitas ya Ibu Sri ya. Baik, dokter kita balik lagi bahas mengenai pengobatannya tadi ya. Tadi kan ada macam-macam nih penyebabnya. Semua penyebabnya bisa disembuhkan vaskulitis ini atau ada juga yang nggak bisa sembuh nih? Oke, jadi untuk pengobatan itu memang targetnya adalah untuk sembuh ya. Cuman namanya dokter tuh usaha yang dilakukan untuk penyembuhan itu. Ya, jadi kalau memang dia vaskulitisnya seperti yang tadi saya awal katakan, kalau misalkan masuk ke ruang dingin kok merah-merah tubuhnya, terus kalau udah ruang biasa dia hilang timbul seperti itu, kita akan observasi dulu. Kalau memang sudah menimbulkan gejala yang lebih berat seperti jadi semakin kok jadi baal-baal, jadi kesemutan segala macam, atau jadi merah-merah yang semakin melebar ya, kita ada curiga dari pembuluh darahnya ada yang pecah, baru kita tangani dengan pengobatan. Pengobatan itu ada macam-macam juga, dari yang tidak invasif, artinya tidak melakukan suatu hal yang menyakiti tubuh pasien, misalkan kita kasih obat minum seperti itu, bisa kita lihat terkontrol nggak dengan obat minum nih. Obat minum juga ada berbagai macam tindakannya, tingkatannya dari yang ringan sampai yang berat obat minumnya ya, maksudnya yang complicated ya. Nah, baru kalau memang semuanya tidak bisa ditangani juga, kita perlukan namanya pembedahan. Pembedahan ini untuk mengambil sampel, atau mungkin pernah dengar namanya biopsi ya. Kita ambil pembuluh darahnya sedikit sebagai sampel, kita periksakan apa penyebab utamanya. Nah, baru bisa tuntas, kita bisa tangani. Gitu. Berarti sebenarnya mengambil sampel ini, pembedahan ini untuk mengambil sampelnya aja, bukan untuk langsung memperbaiki ya dok? Oke. Jadi penyakit ini karena penyakitnya adalah pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh. Tidak mungkin kan kita ambil semua pembuluh darahnya, itu nggak mungkin. Jadi ketika sampelnya ada, kita tahu penyebab penyakitnya apa, biasanya kita tangani langsung. Jadi satu segmen sudah kena, segmen lainnya juga bisa terobati kalau memang kita sudah tahu penyebab utamanya apa. Biasanya obatnya berarti minum kemudian? Bisa obat minum, bisa obat suntikan, pokoknya ada terapi selanjutnya. Yang memang akan memperbaiki untuk gejala di seluruh tubuh, karena tadi bisa di seluruh tubuh ya penyebabnya ya. Ini biasanya pengobatannya berapa lama nih dokter untuk vaskulitis? Ya, tergantung dari respons si penderita atau si pasien itu sendiri. Nah, kalau untuk autoimun, untuk khusus pasien autoimun ini, jangan lupa kita harus menangani autoimunnya juga gitu. Kita kalau di kedokteran bilangnya imunosupresan. Kita tekan itu. Imunnya yang berlebihan itu kita tekan dengan obat-obatan. Jadi kita sudah tangani autoimunnya, kita tangani juga vaskulitisnya, otomatis bisa sekalian kayak begitu. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibanding orang yang tidak
punya bakat autoimun. Biasanya jadi, seperti itu. Autoimun lebih lama waktunya karena harus menekan autoimun itu yang jadi lama ya. Biasanya seperti itu. Kalau yang autoimun ini harus minum obat seumur hidup atau bisa dihentikan ketika sudah tidak ada gejala lagi tuh dokter? Oke, jadi tergantung juga nih, autoimun juga ada berbagai macam ya, dari gejala yang ditimbulkan, penyakit yang dia alami ya. Jadi pengobatan untuk autoimun itu tergantung dari respon dia juga. Kalau memang dia responnya baik, nanti obatnya diturunkan dosisnya perlahan-lahan, bahkan bisa stop atau dosis minimal saja. Tapi kadang-kadang memang autoimun itu bergejolak, dia naik lagi, jadi kita naikkan lagi dosisnya. Apakah bisa seumur hidup atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadinya seperti itu, tergantung dari respon si pasiennya itu sendiri. Dan bandel atau enggak pasiennya pada akhirnya ya, karena betul. Kan kalau autoimun ada macam-macam juga tadi yang bisa mengundang si autoimunnya timbul ya. Kalau gaya hidupnya baik seperti itu pasti autoimunnya bisa ditekan juga pada akhirnya ya. Oke, kalau tadi yang penyebabnya bukan autoimun, sudah diobati, bisa kambuh lagi nggak dokter vaskulitisnya? Jadi misalkan penyebabnya adalah obat. Obat yang merangsang untuk terjadinya vaskulitis. Obatnya kita stop, kita tangani dengan obat pilihan lain. Biasanya dia tidak akan timbul lagi karena dia sudah tahu, oh obat ini menyebabkan saya vaskulitis. Atau dia punya penyakit lain, dia punya sindrom A, sindrom B atau sindrom C. Nah, sindromnya itu kita lihat, ada beberapa sindrom yang memang kita tidak bisa tangani semuanya. Nah, bisa timbul lagi vaskulitisnya karena sindromnya itu yang menyebabkan si vaskulitis. Nah, jadi kalau memang dia punya penyebab lain, penyebab itu kita tangani secara tuntas dulu. Kalau memang bisa, ya sudah, dia kemungkinan untuk timbulnya ya tentu lebih rendah karena penyebab utamanya sudah ditangani. Sudah ditangani. Oke, baik. Berarti tapi kalau misalnya tadi sudah ditangani semuanya nih, nggak taunya tadi kena kanker juga bisa ada vaskulitis, itu juga bisa timbul juga berarti dok ya? Betul. Oke. Jadi kankernya kita tangani juga. Jadi memang pengobatannya lagi-lagi bergantung nih ke penyebabnya apa, itu yang diobati, kemudian nanti kalau memang ada penyebab lain, dicari lagi penyebab lainnya apa ya dok ya? Oke, baik. Kita jeda kembali ya dokter ya, dan saya juga masih mau mengundang Anda bagi Anda yang masih punya pertanyaan seputar radang pembuluh darah ini. Mungkin Anda sendiri yang mengalami atau mungkin ada anggota keluarga Anda yang lain ya, masih bisa menghubungi kami, ditunggu teleponnya di 021 290 32644 atau di-mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum itu saya punya tips kesehatan untuk Anda kenali gejala vaskulitis, ini dia. Tips kesehatan kenali gejala vaskulitis. Ruam kulit, munculnya bercak merah, gangguan saraf seperti kebas atau lemas, kejang, nyeri perut, diare, mual, muntah, buang air besar darah, pembengkakan dan nyeri sendi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai radang pembuluh darah atau vaskulitis ya. Tadi sudah bahas banyak mengenai penyebabnya, lalu bagaimana cara pemeriksaan dan juga pengobatannya tadi. Bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan mungkin ke dokter ya seputar topik hari ini, masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Ruchika SP BTKV, spesialis bedah toraks dan kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Tarum. Nah dokter, tadi kan kita bahas sebenarnya kalau kita kena vaskulitis nih harus segera diperiksa supaya tidak menyebar kemana-mana, tidak menjadi komplikasi yang lebih ngeri lagi. Ini bisa sampai menyebabkan kematian nggak sih dokter? Oke. Nah jadi karena ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah seperti tadi saya katakan mengalirkan darah. Ya, jadi kalau pembuluh darah ini sudah mengalami vaskulitis, salah satu yang bisa terjadi pada pembuluh darah itu adalah dia robek, dia pecah, dia bisa berdarah. Nah, sama, kalau dia sudah berdarah, dia mengalami perdarahan, bisa sampai fatal. Tadi sudah dilihat di slide yang sebelum ini, misalkan terjadi di pencernaan, keluar BAB darah, jadi perdarahan. Atau mungkin terjadi di tempat-tempat lain ya, vaskulitis di tempat, misalnya di rongga dada ya, atau terjadi di tempat-tempat lain yang mengalami perdarahan hebat, apalagi pembuluh darah besar, itu bisa menyebabkan fatal. Waduh, mengerikan ya dok ya, makanya begitu kena vaskulitis, buru-buru deh diperiksakan supaya jangan sampai di pembuluh darah besar tadi, karena bisa juga menyebabkan kematian. Kita tahan lagi obrolannya, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu. Dengan Ibu Tres di Padang. Ibu Tres di Padang. Ibu Tres boleh dikecilkan sedikit volume televisinya, kita ngobrolnya lewat telepon aja Ibu ya. Oh iya. Baik, Ibu mau tanya apa nih ke dokter Bu? Ya.
Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Saya mau tanya, dokter. Ini mengenai suami saya. Ya. Dia itu di bawah kulitnya itu sering itu merah-merah. Ya. Misalnya kalau kebentur sedikit gitu. Kalau terbentur mudah merah-merah ya. Ya, merah-merah. Ya. Pertanyaannya, Juga, Ibu? juga sering luka lah gitu, dokter. Ya. Saya mau tanya apakah itu vaskulitis, dokter? Ya. Oke, baik. Yang mau saya tambah. Gimana? Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh, Dokter? boleh. Ibu Saya terus? mau tanyakan ke Ibu. Kalau lukanya itu luka sendiri tanpa ada kejadian atau terbentur dulu baru luka? Terbentur dulu, dokter. Oh gitu, ya. Oke, bukan tiba-tiba merah ya. Suami Ibu sudah periksa gulanya? Gula darah? Ada. Ada ya? Oke. Biasanya baik, normal. Oh normal, oke. gula Ya. darahnya. Oke, langsung coba dijawab ya, dokter. Ya, ya. Oke, terima kasih Ibu Tres di Padang ya. Kita langsung coba jawab nih, dokter. Ini kalau terbentur ini bukan tiba-tiba merah ya. Ya. Kalau di vaskulitis kan bisa tiba-tiba merah. Ini memang pembuluh darah tipis atau apa nih, dokter? Oke, jadi memang betul. Kalau kita terbentur, bisa terganggu pembuluh darahnya, yang akhirnya terlihat sebagai memar-memar. Mungkin memar awalnya merah, tapi lama-lama kebiruan. Nanti akan hilang sendiri. Itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah kita, karena pecah akibat gangguan dari luar. Ya, nah, yang luka juga demikian sama. Berarti pembuluh darah itu rentan sekali, ya rentan sekali sehingga bisa suatu dikit, langsung kebenturan gitu dia ya. bisa luka, dia langsung keluar darahnya, ya. Nah, hal seperti ini bisa terjadi pada vaskulitis, bisa terjadi karena sudah menjadi rentan pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya yang tadinya baik, karena vaskulitis dia jadi rentan, dia mudah sekali. Jadi kerentanannya itu karena dia mengecil, dia bisa menebal, dia bisa menipis si pembuluh darahnya itu. Jadi ketika suatu trauma atau suatu kejadian mengenai pembuluh darahnya, itulah yang terjadi, bisa memar, bisa luka, ya seperti itu. Tapi ada penyebab lain selain vaskulitis yang menyebabkan pembuluh darah kita rentan nggak, dokter? Oke, jadi untuk bisa penyebab pembuluh darah jadi rentan itu memang macam-macam hal juga bisa terjadi. Antara lain memang vaskulitis. Penyakit-penyakit tertentu juga bisa menyebabkan pembuluh darah kita jadi rentan. Mungkin tadi Penyakit dari gula, pembuluh darah bisa atau kayak yang gitu. lainnya ya. Ya. Tapi berarti untuk Ibu Tres suaminya diperiksakan dulu supaya Ya. diketahui lebih pasti ya, Ya. mengenai penyebab pembuluh darah yang menjadi rentan ini nih, karena kalau tadi rentan terbentur terus pasti Ya. nanti bisa ada efek negatif juga yang bisa terjadi ya. Betul. Semoga menjawab ya Ibu Tres ya, bisa langsung diperiksakan suaminya nih supaya nanti jangan sampai ada hal-hal negatif lagi yang bisa terjadi ya. Baik dokter, kita lanjut ada satu telepon lagi ya, kita angkat lagi dokter ya. baik. Kita langsung sapa nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo. Dengan Bapak Iwan Pak Iwan di mana? di Medan. Di Medan. Mau tanya apa nih Pak Iwan? Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak. Ini, Dok, mau nanya. Angkal paha kaki saya sering nyeri gitu kalau buat jalan. Tapi kalau dibuat jalan lama, hilang. Oke. Udah gitu kalau dibuat duduk, nyeri lagi gitu. Ya. Nyeri lagi. Oke, baik. Penyebabnya apa begitu kira-kira Pak Iwan ya? Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Oke, cukup. Sudah cukup ya, Ya. bisa langsung dijawab ya Pak Iwan. Terima kasih sudah menelpon nih. Ya. Baik, ini pangkapahannya Pak Iwan. Kalau tadi duduk sakit, jalan sakit, tapi kalau jalannya lebih lama lagi nggak sakit lagi nih dokter. Oke. Penyebabnya apa biasanya nih dok? Oke, ya jadi kalau masalah kaki, jadi ada beberapa hal. Mungkin kurang lebih sama dengan pertanyaan yang pertama ya. Apakah itu dari ototnya, ataukah itu dari sendinya ya. Kalau memang itu sudah bisa kita singkirkan, ternyata bukan itu, memang pembuluh darah penyebabnya. Ya, sama dengan penjawaban yang pertama, apakah ada varises? Kita lihat dulu apakah ada varises atau tidak. Nah, kalau memang tidak ada varises dan dia mengalami hal seperti ini, seperti gejala yang disebutkan, itu ada satu penyakit namanya penyakit Berger. Itu juga bisa penyebabnya adalah dari vaskulitis. Kayak begitu ya. Jadi ketika aktivitas nyeri, istirahat hilang, tapi nanti lama kelamaan semakin berat. Tapi kebetulan si bapak ketika jalan malah hilang, nanti istirahat lagi nyeri lagi, nanti
bisa terbalik tuh, ketika dia jalan makin sakit atau dia istirahat malah tambah sakit lagi. Bisa seperti itu. Nah, makanya perlu dicek juga seperti Bapak ini, tapi harus cari faktor utamanya. Gitu. Karena memang semua penyakit pasti ada penyebab yang paling utama yang menyebabkan penyakitnya ya. Semoga menjawab tadi Pak Iwan ya, segera diperiksakan kalau sudah diperiksa semua sendi-sendinya belum ada masalah tapi masih sakit, tadi kata dokter mungkin dari pembuluh darah ya. Semoga bisa segera ditemukan penyebab utamanya sehingga bisa diobati dengan tepat ya Pak Iwan ya. Baik dokter, kita lanjutkan lagi nih. Tadi kan vaskulitis ini kan bisa dicegah sebenarnya ya dokter ya, kalau dari obat-obatan, kalau autoimun dari gaya hidup kita. Kalau dari makanan-makanan ada yang bisa dipantang nggak dok? Oke, jadi khusus untuk vaskulitis ini adalah kita tadi sudah dijelaskan beberapa slide di sebelumnya ya. Kita perbaiki pembuluh darahnya. Ya, jadi pembuluh darah itu paling baik adalah makanan yang paling banyak buah dan sayur. Kayak gitu, dan hindari merokok. Karena penyakit yang seperti Pak Iwan kalau memang itu adalah burger, itu penyebab utamanya adalah rokok. Kayak begitu. Karena rokok paling jahat merusak pembuluh darah ya dok. Betul, ya. Kalau kegiatan-kegiatan ada yang harus ditambahkan, olahraga misalnya atau kegiatan yang fisik terlalu keras justru nggak boleh kalau kita ada vaskulitis nih dok. Oke, jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari, olahraga itu pada beberapa olahraga terutama yang menggunakan fisik itu melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau vaskulitis yang memang dia menyempitkan, kita olahraga justru akan lebih baik untuk pasiennya. Seperti itu. Ya. Olahraganya yang harus aerobik gitu atau yang jogging ringan aja? Yang ringan nggak masalah. Yang ringan nggak masalah karena memang tadi bisa melancarkan peredaran darah tadi yang penting ya. Terakhir dokter, secara singkat ada tips terkait dengan vaskulitis nih untuk pemirsa Dunia Sehat. Ya, jadi vaskulitis ini adalah penyakit yang sebenarnya kita bisa lihat langsung ya, mungkin teman kita, mungkin kerabat kita ya, bisa kita lihat langsung. Dan ketika kita sudah tahu dia sudah mulai merah-merah, ada nyeri-nyeri atau mengeras pembuluh darahnya, segeralah mencari pertolongan ya. Jangan dianggap remeh. Toh nanti hilang sendiri. Memang iya awal-awal bisa begitu. Tapi kalau sudah kelanjutan takutnya sudah terlambat. Karena memang jadi identifikasi awal paling penting, pemeriksaan di secepatnya juga penting supaya bisa diobati secara pasti ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter ya sudah hadir hari ini, kita jadi tahu informasi baru nih. Semoga jadi informasi berguna juga bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah. Kapan-kapan datang lagi ya dok ya, kita ngobrol lagi. Baik, pemirsa tadi sudah tahu ya mengenai penyakit baru nih, vaskulitis atau radang pembuluh darah. Saya juga baru pertama kali dengar nih, mungkin bagi Anda juga yang hari ini baru pertama kali tahu, langsung dilihat deh, dicek tuh ya badan-badannya, mungkin ada ruam-ruam atau mungkin keluarga Anda, jangan didiamkan terus. Kalau memang ini sudah menjadi hal yang sering terjadi, Anda harus segera periksakan ke dokter, ditemukan apa penyebabnya, supaya jangan sampai menjadi sesuatu hal yang lebih serius ya. Semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda di rumah. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menelpon hari ini ya. Mohon maaf bagi Anda yang sudah menelpon mungkin belum bisa kami angkat. Bisa dicoba di kesempatan berikutnya. Tapi Anda bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami, caranya SMS kami di 0889805000 atau melalui Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat di Facebook kami ya di Dunia Sehat TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.